Selamat berjumpa kembali. Salam sehat selalu. Pada kesempatan ini saya akan sharing hasil penelitian dengan judul Analisis Pengendalian Persediaan Plastik Packaging dan Brand Strapping untuk proses pengemasan uang tunai dengan metode LQ. Jadi plastik packaging dan brand strapping ini adalah untuk membungkus uang, ya, membungkus uang. Ini itu ada berbagai macam plastik dan brand strapping. Ini adalah studi kasus pada PT Abacus Dana Pensiun Utama. Dan ini adalah mengerjakan pembungkusan uang yang akan dikirim itu untuk keperluan pengisian ATM, kemudian untuk Bank Indonesia dan cabang BCA. Ya. Jadi plastik packaging itu bentuknya seperti ini, kemudian band striping ini ya seperti ini ya. Dan ini ada beberapa macam dan jenisnya. Latar belakangnya adalah pada tahun 2017 dan 2018 mempunyai biaya pembelian dan biaya penyimpanan seperti ini, dan eh, dirasakan biaya penyimpanan dan biaya pembeliannya itu cukup tinggi. Karena itu perlu adanya dilakukan satu penelitian untuk biaya itu agar bisa diminimize itu dengan menggunakan metode IOKI, ya, dan dilakukan perbandingan total biaya persediaan dengan kebijakan perusahaan yang ada. Kemudian kapan melakukan titik pesan kembali, kemudian berapa total persediaan yang optimal dengan menggunakan metode IOKI. Dengan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui berapa perbandingan antara biaya persediaan dengan menggunakan IOKI dan kebijakan perusahaan, dan untuk mengetahui kapan titik pesan kembali dari barang tersebut. Untuk mengetahui berapa total persediaan yang optimal dengan menggunakan metode IOKI. Jadi metode IOKI adalah suatu metode untuk supaya persediaan itu sesuai dengan permintaan. Jadi menentukan jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal. Kemudian dengan ROP adalah tingkat persediaan di mana ketika persediaan telah mencapai tingkat tertentu, pesanan harus segera dilakukan. Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan melakukan wawancara dan observasi, penggunaan data primer dan sekunder, dan objek penelitiannya adalah suatu perusahaan yang melakukan pengemasan pada uang. Analisis dan pembahasan untuk tahun 2017 ya, jadi ini adalah inputnya, input data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data primernya. Ya, di sini ada itemnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 item ya untuk pengemasan dari uang tersebut. Masing-masing item itu punya harganya dan ada harga pembeliannya dan jumlah pembeliannya, kemudian permintaannya. Kemudian ini adalah biaya pemesanan, ya, biaya pemesanan itu kemudian ada biaya penyimpanan. Ya, biaya pemesanan itu adalah 2% dari harga, 2% dari harga, jadi 2% kali harganya ini. Ya, jadi dapatkan biaya pemesanannya, kemudian biaya penyimpanannya adalah sebesar 20.440.000. Ini dibagi dengan pembeliannya, ya. Jadi dapatlah biaya penyimpanan, ya, untuk masing-masing item. Nah, kalau kita lihat di sini adalah di sini permintaannya lebih kecil ya, lebih kecil dibandingkan dengan pembeliannya. Jadi pembeliannya terlalu banyak ya. Ya, oleh karena itu perlu dilakukan eh, analisis dengan menggunakan metode ELP. Nah, ini adalah sebagai input untuk tahun 2017. Kemudian sebagai prosesnya, proses hitungannya adalah di sini hasilnya untuk masing-masing item tersebut. Dihitung key-nya dengan menggunakan rumus EOQ, yaitu sama dengan akar 2 DS per H. Nah, hasilnya adalah seperti ini untuk contoh
yang item yang pertama. Di sini adalah berdasarkan kebijakan perusahaan, Q-nya 78, N-nya frekuensinya 2 kali. Setelah dihitung dengan EOQ, maka Q-nya adalah 10 kali, kemudian N-nya itu adalah frekuensinya adalah 10. N itu adalah frekuensi, yaitu D dibagi dengan Q. Contohnya seperti ini. Jadi ini dihitung untuk masing-masing itemnya. Hingga total di sini adalah total Q-nya adalah 467, kemudian total frekuensinya 27, sedangkan dengan menggunakan EOQ, di sini Q-nya ini adalah 117, kemudian frekuensinya 82. Jadi di sini Q-nya lebih sedikit, tapi frekuensinya lebih banyak dibandingkan dengan kebijakan perusahaan. Ya, nanti kita lihat bagaimana dengan biayanya. Ya. Jadi ini untuk tahun 2017. Nah, kemudian untuk biayanya itu adalah dihitung dengan rumus total cost. Total cost adalah total ordering cost dan total penyimpanan, ya, dan total penyimpanan, biaya penyimpanan. Nah, untuk itu di sini ada contoh rumusnya adalah total ordering cost adalah frekuensi dikalikan dengan biaya biaya pemesanan, ya. Jadi di sini ya, ini sama dengan 23.123,64. Kemudian total eh, penyimpanan ya ini adalah Q per 2 ya, Q per 2, Q-nya itu diambil dari yang hitungan yang depan. Hitungan yang depan ini adalah Q-nya adalah 10 ya. Hitungannya ini adalah 10 per 2 kalikan dengan biaya penyimpanan. Kita dapatkan 23.123,64. Sehingga total cost-nya adalah penjumlahannya dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, masing-masing dihitung dengan cara yang sama. Ya. Kemudian di total, untuk total cost-nya secara keseluruhan adalah 2.093.526,11 rupiah. Nah, itu untuk 2017. Kemudian untuk menghitung ROP-nya untuk masing-masing reorder point-nya, ini adalah untuk item yang pertama adalah ketika item pertama itu sudah tinggal 33,7 unit. Kemudian yang kedua adalah 45,47 unit dan seterusnya. Jadi masing-masing ROP-nya dihitung dengan rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini adalah kita menghitung standar deviasi, kemudian rumus safety stock-nya itu standar deviasi dikalikan Z, kemudian ROP-nya adalah lead time dikalikan dengan D, pemakaian persatuan waktu ditambah dengan safety stock. Ya. Jadi masing-masing dihitung dengan rumus yang sama. Kemudian selanjutnya adalah untuk 2018 dihitung dengan cara yang sama juga. Ya, ini adalah inputnya untuk masing-masing item itu ada harganya, ada jumlah pembeliannya, ada jumlah permintaannya. Di sini kalau kita lihat jumlah permintaannya itu lebih sedikit daripada pembelian, jadi terlalu banyak pembelian ya. Kemudian biaya pemesanan ini adalah 2% dari harga ya. Jadi 2% kali harga ini. Kemudian biaya penyimpanannya adalah di sini 70.540.000 ya, itu dibagi dengan item pembeliannya ya, maka kita dapatkan biaya penyimpanannya untuk masing-masing item. Kemudian untuk proses selanjutnya adalah dihitung EOQ-nya dengan rumus yang sama dengan rumus EOQ ya, dan frekuensinya. Maka untuk masing-masing item ini dapatkan key EOQ-nya, kemudian frekuensi dari masing-masing item untuk 2018. Nah, kalau kita perhatikan di sini adalah total key-nya ini menjadi lebih sedikit ya dibandingkan dengan kebijakan perusahaan yang sudah berjalan, kemudian tapi frekuensinya semakin banyak. Ya. Selanjutnya dihitung total cost-nya dengan cara yang sama seperti 2017 ya. Itu kita hitung di sini adalah biaya total cost-nya yaitu D per Q kalikan S ya untuk contoh yang pertama, kemudian
biaya penyimpanan adalah Q per 2 kali H ya untuk yang item yang pertama, kemudian ditotalkan menjadi kita dapatkan total cost-nya. Kemudian total semua cost-nya ya dijumlahkan ini, dijumlahkan total semua cost-nya di sini adalah 7.042.778 rupiah,83. Nah, ini untuk 2018. Nah, kemudian untuk ROP-nya juga dihitung dengan cara rumus yang sama, yaitu ya, maka untuk masing-masing item tadi ya, kita dapatkan ROP-nya ya. Di sini ROP-nya untuk yang pertama 350 unit, untuk yang kedua 426 unit, dan seterusnya. Maka sebagai perbandingan antara kebijakan perusahaan dan dengan metode EOKI untuk tahun 2017 itu adalah di sini untuk Q-nya, Q dan N-nya ini adalah berselisih. Berselisih, jadi di sini berselisih sebanyak Q-nya 351 unit, kemudian N-nya sebanyak 55 kali. Ya. Kemudian total cost-nya ini, selisih total cost-nya adalah menjadi lebih ekonomis atau menjadi lebih murah, yaitu sebesar 2.269.777 rupiah atau lebih ekonomis sebanyak 52%. Ya. Jadi setelah dihitung dengan EOKI untuk tahun 2017 itu frekuensinya memang lebih banyak, tapi dari total cost-nya dia lebih sedikit sebesar 52%. Untuk tahun 2018 di sini selisih dari Q-nya adalah 149 ya, pemesanan sekali pesan, kemudian bedanya, kemudian frekuensinya berselisih 146, di mana dengan EOQ lebih besar. Namun dengan dilihat dari segi biayanya itu dengan menggunakan EOQ itu lebih ekonomis sebesar 1.780.032 rupiah atau sebesar 20%. Nah, dengan demikian maka metode EOQ ini dengan menggunakan metode EOQ maka perusahaan mempunyai saving ya untuk tahun 2017 itu sebesar 52% dan untuk tahun 2018 sebesar 20%. Dengan adanya pembuktian bahwasanya lebih ekonomis, maka untuk selanjutnya diusulkan pada perusahaan untuk melaksanakan pembelian produk dan pengelolaan manajemen persediaannya dengan menggunakan EOQ. Demikian hasil penelitian dengan menggunakan metode EOQ untuk money packaging. Semoga hasil penelitian ini menginspirasi dan dapat dikembangkan dan tentunya bermanfaat. Salam sehat selalu.